Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Kurniawansyah, NIM 25208100021. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Teknologi Sumbawa, Prodi Magister Manajemen Inovasi, dengan dosen pembimbing Ibu Profesor Dr. Sri Rahayu SPDMI. Video dari pembahasan saya hari ini adalah terkait dengan tantangan dan peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam transisi ketenaga kerjaan di Indonesia. Hal yang cukup menarik untuk menjadi pembahasan, mengingat perkembangan teknologi artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan telah bertransformasi dari sekedar wacana ilmiah menjadi instrumen utama untuk pendorong efisiensi di berbagai sektor industri. Dengan kemampuan memproses informasi yang masif dan memperbaiki kinerjanya secara mandiri atau machine learning, AI menjanjikan peningkatan produktivitas yang signifikan di bidang manufaktur, perbankan, bahkan di bidang kesehatan. Namun, di balik optimisme efisiensi tersebut, bayang-bayang otomatisasi menimbulkan kecemasan sosial mengenai masa depan lapangan kerja manusia. Saat ini muncul perdebatan krusial mengenai apakah AI akan sepenuhnya menggantikan peranan manusia atau justru hadir sebagai instrumen penguat kapasitas kerja atau human amplifier. Di Indonesia, dinamika ini menjadi semakin kompleks mengingat karakteristik pasar tenaga kerja domestik didominasi oleh sektor formal dan informal yang memiliki tingkat literasi digital yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai kesiapan infrastruktur, SDM, serta regulasi di Indonesia dalam menghadapi era bertenaga AI ini. Ada beberapa poin yang menjadi pembahasan pada video kali ini. Yang pertama, bagaimana karakteristik pekerjaan manusia yang paling rentan terdisrupsi oleh kehadiran teknologi AI. Yang kedua, bagaimana posisi AI dalam mengubah peta produktivitas kerja manusia, apakah sebagai pengganti atau pengungkit kapasitas. Ketiga, apa saja tantangan struktural yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi teknologi AI di pasar ekonomi digital. Keempat, bagaimana langkah kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam menyikapi kemajuan AI secara nasional. Sebelum pembahasan pada video ini kita lanjutkan, mari sama-sama kita mendengar cuplikan wawancara yang dilakukan oleh CNN Media dengan International Business Mission atau IBM, perusahaan teknologi yang berdiri sejak tahun 1911. Kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI adalah bidang ilmu komputer yang didesain untuk belajar dan berpikir seperti manusia. AI memiliki kemampuan mesin dan program untuk memproses informasi dan memperbaiki kinerja mereka seiring waktu. Dalam era digital, teknologi AI dapat membantu efisiensi dan produktivitas kerja di beragam sektor, termasuk manufaktur, perbankan, hingga kesehatan. Namun perkembangan pesat AI ditakutkan akan menjadi ancaman bagi pekerjaan manusia karena memiliki keunggulan dalam melakukan pekerjaan yang repetitif dan tidak membutuhkan proses berpikir kreatif. CNN Indonesia mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan Paul Burton, General Manager Asia Pacific International Business Machines Corporation atau IBM, sebuah perusahaan teknologi komputer yang sudah berdiri sejak 1911 dan memanfaatkan teknologi AI dalam kinerja perusahaan. Well, I think the chances of that are very low. But look, there's some data points that are interesting out there. In the next 3 years, 100 million jobs are going to be created worldwide because of digitalization technologies and specifically because of AI. In Indonesia, we should expect probably 20 million jobs created in the next 5 or 6 years for the same reason. And so will AI change the employment landscape? Of course it will. But speaking for IBM in particular, we're hiring a significant number of people. So we don't see reductions in labor forces or reductions in workforces. We see new jobs, new opportunities for the properly skilled employee. AI. Bagi saya, AI itu adalah alat bantu bagi kita manusia. Betul bahwa nanti kita akan membutuhkan orang ataupun pekerja
yang mampu menggunakan AI ini sebagai pengungkit daripada produktivitasnya. Pengungkit dari kreativitas, produktivitas, serta bagaimana dia melakukan pekerjaannya dengan lebih efektif dan efisien. Ya. Jadi bukan menggantikan. Dari cuplikan video yang baru saja kita simak, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dan menjadi bahan diskusi bersama. Terkait dengan teknologi AI memiliki keunggulan komparatif yang sangat tinggi dalam mengeksekusi tugas-tugas yang bersifat repetitif dan prosedural. AI dirancang untuk memproses data terstruktur dengan kecepatan dan akurasi yang melampaui kapasitas manusia, sehingga mampu memotong rantai birokrasi dan administrasi yang rumit. Karakteristik pekerja rentan: pekerjaan yang tidak membutuhkan proses berpikir kreatif, empati, atau mengambil keputusan yang kompleks menjadi target utama otomatisasi. Peran-peran administratif, entry data, hingga operator lini produksi linier merupakan beberapa sektor yang paling awal merasakan dampak efisiensi ini. Laporan dari World Economic Forum atau WEF Future of Jobs Report menginformasikan bahwa peran-peran administratif seperti sekretaris, juru tulis data, dan staf pembukuan mengalami penurunan permintaan paling cepat secara global akibat ekonomi otomatisasi berbasis AI. Namun, yang perlu sama-sama kita ketahui adalah AI tidak selamanya menjadi momok untuk para tenaga kerja Indonesia. Terkadang, AI justru malah menjadi pengukit produktivitas atau human amplifier. Meskipun kecemasan akan hilangnya lapangan kerja sangat tinggi, perspektif industri menunjukkan bahwa peran AI yang sebenarnya bukanlah sebagai pengganti, melainkan sebagai alat bantu atau tools untuk meringankan atau meningkatkan kapabilitas manusia. Kehadiran AI menggeser fokus pekerja dan tugas-tugas teknis yang melelahkan menuju tugas kognitif yang lebih strategis. Pekerja yang mampu mengoperasikan AI dapat menyelesaikan beban kerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga menghasilkan capability atau SDM yang lebih baik atau hasil kerja yang lebih baik. Riset Empires of Michelton Institute of Technology menunjukkan bahwa penggunaan alat bantu AI dalam tugas menulis dan menganalisis data mampu meningkatkan kecepatan penyelesaian tugas pekerja hingga sebesar 37% dengan peningkatan kualitas dan hasil kerja hingga 20%. Penerapan AI di pasar ekonomi digital Indonesia tidak serta-merta langsung mengancam penyerapan tenaga kerja secara masif dalam jangka pendek. Sebagai negara dengan status middle income, landscape industri di Indonesia saat ini masih sangat didominasi oleh sektor tenaga kerja kasar. Kondisi ini memberikan waktu bagi Indonesia untuk bersiap, namun memunculkan 4 tantangan struktural utama menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau yang disebut BPPT. Yang pertama, yang perlu disiapkan adalah terkait dengan kesiapan tenaga kerja terampil. Industri masa depan tidak lagi sekedar membutuhkan buruh pabrik konvensional, melainkan SDM yang memiliki kapabilitas untuk mengoperasikan, menguasai, dan berkolaborasi dengan sistem AI. Perluasan kapasitas dan perluasan kemampuan atau upskilling menjadi harga mati. Yang kedua, terkait dengan kesiapan regulasi. Ketidakadaan payung hukum yang adaptif dapat memicu ketimpangan ekonomi dan eksploitasi di pasar digital. Yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi. Distribusi jaringan internet cepat dan pusat data yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia membatasi adopsi AI di luar kota-kota besar. Yang terakhir atau yang keempat adalah kesiapan industri dan sektor publik. Banyak korporasi lokal dan instansi pemerintah yang masih mengandalkan sistem manual, sehingga adaptasi terhadap tata kelola berbasis digital terkesan berjalan lambat. Menyadari potensi dampak transformatif sekaligus disrupsi dari AI,
pemerintah Indonesia melalui kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional telah mengambil langkah preventif dengan merumuskan strategi nasional. Peta jalan strategis ini dirancang untuk menetapkan arah kebijakan makro terkait pemanfaatan AI di tanah air yang mencakup beberapa pilar penting. Peraturan tentang AI dan bidang usaha menentukan koridor industri mana saja yang diperbolehkan mengadopsi otomatisasi penuh dan industri mana yang wajib mempertahankan proporsi tenaga kerja manusia demi stabilitas ekonomi. Tanggung jawab penggunaan dan kode etik menyusun panduan etis agar pemanfaatan algoritma AI tidak merugikan hak-hak pekerja, menjaga privasi data, serta mencegah adanya bias sistem yang merugikan kelompok pekerja tertentu. Pada dasarnya, kecerdasan buatan AI merupakan inovasi dua sisi. Ia menawarkan efisiensi tinggi pada tugas-tugas administratif rutin, namun menuntut perubahan mendasar pada struktur ketenagakerjaan di Indonesia. AI belum menjadi ancaman penggunaan massal seketika karena struktur ekonomi yang masih padat karya. Tetapi tantangan sesungguhnya terletak pada kesenjangan keterampilan SDM untuk mengoperasikan teknologi ini. Melalui strategi nasional kecerdasan artifisial, Indonesia telah memiliki fondasi kebijakan awal, namun realisasinya memerlukan kesiapan komprehensif pada aspek infrastruktur, industri, dan hukum ketenagakerjaan.